Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Maritim Raja Ali Haji. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok di mata kuliah Sistem Operasi dengan dosen pengampu Bapak Ferdi Cahyadi. Kami dari kelompok 3 yang terdiri dari 4 orang yang masing-masing saling bekerja sama dalam menyelesaikan tugas ini. So, langsung saja inilah video presentasi dari kelompok kami. Baik, yang pertama dengan saya sendiri, Wan Faris Dewantara dengan NIM 210-267. Kemudian Arya Ramansyah dengan NIM 210-254. Kemudian Risna Aurelia dengan NIM 210-245. Selanjutnya yang terakhir Samuel Miskan Hanok dengan NIM 210-237. Baiklah, langsung saja kita masuk ke video presentasi tentang review materi sistem operasi yang dibagi menjadi 3 pokok pembahasan, yaitu yang pertama, struktur sistem operasi, yang kedua, manajemen proses, dan yang terakhir, penjadwalan CPU. Selanjutnya adalah struktur sistem operasi, yang dimana di sini kita membahas bagaimana kita membandingkan antara server Linux dengan server Windows, yang dimana penggunaan server Windows lebih banyak digunakan dibanding Linux, karena lebih user-friendly dan tidak terlalu susah. Kemudian ada komponen sistem komputer. Yang pertama ada hardware, yaitu mencakup RAM, magnetic disk, SSD, keyboard, mouse, dan monitor. Yang kedua ada software. Software ini mencakup operating system, yaitu seperti Linux, Windows, dan macOS. Kemudian ada definisi dan peran sistem operasi, yang dimana sistem operasi itu adalah sebuah perangkat lunak yang bertindak sebagai perantara antara pengguna dan perangkat keras. Definisi dan peran sistem operasi berperan sebagai, yang pertama ada resource allocator, yaitu mengatur dan mengalokasikan sumber daya. Yang kedua sebagai kontrol, yaitu melakukan kontrol, eksekusi dari program use, dan I/O. Kernel, yang terakhir berfungsi sebagai kernel, yaitu program yang dapat berjalan sepanjang waktu. Kemudian ada organisasi sistem komputer dan operasi sistem komputer. Organisasi dan sistem komputer itu adalah sebuah CPU dan device controller yang terhubung oleh bus antar device, dan CPU yang berkompetisi memperebutkan sumber daya. Operasi sistem komputer, yaitu sebuah I/O device dan CPU yang dieksekusi secara konkuren, yang dimana mencakup satu device controller yang bertanggung jawab terhadap satu device. Yang kedua ada setiap device controller mempunyai buffer. CPU memudahkan data dari main memory ke buffer. Yang terakhir ada device controller menginformasikan ke CPU bahwa proses selesai dengan interrupt. Kemudian ada jenis storage, yang dimana pertama ada main storage, yaitu sebuah kapasitas kecil yang terdapat volatile yang ditulis atau dapat dihapus atau hilang ketika power off. Yang kemudian ada secondary storage, yang dimana kapasitas lebih besar daripada main memory, contohnya seperti non-volatile. Yang selanjutnya ada hierarchy storage dan arsitektur sistem komputer, yang dimana hierarchy storage itu berdasarkan speed, cost, dan volatility. Kemudian ada arsitektur sistem komputer. Yang pertama ada single prosesor, yaitu terdapat hanya satu prosesor untuk mengeksekusi semua instruksi. Kemudian ada mempunyai peran spesifik, misal prosesor pada device, disk, graphic card, dan lain-lain. Kemudian ada multiprosesor, yang disebut juga sebagai parallel system, yang memiliki keuntungan sebagai berikut. Yang pertama meningkatkan throughput, dan kemudian kedua ada harga lebih murah daripada multiple single prosesor. Manajemen proses. Deskripsi proses. Proses adalah program yang sedang dieksekusi dan merupakan unit terkecil. Sistem operasi mengelola semua proses di sistem dan mengalokasikan sumber daya ke proses-proses. Hal-hal berkaitan proses yaitu
multiprogramming atau multitasking, multiprocessing, dan distributed processing. Multiprogramming adalah manajemen beberapa program pada memori dalam satu waktu. Multiprogramming menyimpan beberapa tugas dalam satu waktu. Dalam programming, CPU digunakan secara bergantian. Program yang dijalankan bersifat tidak bergantung atau independen dan satu program pada satu saat atau one program at any instant. Pelaksana instruksi yang diterapkan adalah program dimuat ke dalam memori. Program dijalankan sampai mengakses perangkat I/O. Berpindah ke pekerjaan lain. Langkah tersebut berulang terus-menerus. Proses perpindahan dilaksanakan oleh software. Multiprocessing adalah manajemen banyak proses di komputer multiprosesor. Multiprocessing menggunakan 2 CPU atau lebih dalam sebuah sistem komputer. Multiprocessing sering diimplementasikan dalam perangkat keras dengan menggunakan beberapa CPU sekaligus. Contoh SO yang mendukung Windows NT, Unix, dan Linux. Distributed processing adalah manajemen banyak proses yang dieksekusi di banyak sistem komputer yang tersebar atau terdistribusi. Distributed processing mengerjakan semua proses pengolahan data secara bersama antara komputer pusat dengan beberapa komputer yang lebih kecil dan saling dihubungkan melalui jalur komunikasi. Pemroses adalah kebutuhan utama pengendalian proses oleh SO. Dapat dinyatakan dengan mengacu ke proses yaitu pertama, interleave. Pemroses mengeksekusi satu proses setiap saat dan secara cepat beralih ke proses lainnya secara bergiliran. SO harus interleave atau saling melanjutkan eksekusi proses-proses agar memaksimumkan penggunaan pemroses sambil masih memberi waktu tanggap yang memadai. Sistem operasi harus dapat kembali melanjutkan proses setelah melayani proses lain. 2. Mengikuti kebijaksanaan tertentu. SO harus mengalokasikan sumber daya ke proses-proses mengikuti kebijaksanaan yang ditentukan. 3. Mendukung komunikasi antar proses dan penciptaan proses. SO harus mendukung komunikasi antar proses dan penciptaan proses oleh pemakai sehingga membantu menstrukturkan aplikasi. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang manajemen proses, yang dimana saya akan membacakan bagian yaitu diagram stage proses. Ya, stage pertama itu ada stage dasar atau 3 keadaan, dan yang kedua itu ada stage lanjutan atau 5 keadaan. Diagram state dasar atau 3 keadaan memiliki 3 proses, yaitu yang pertama running adalah pemroses sedang mengeksekusi instruksi proses tersebut. Yang kedua itu ready adalah proses siap dieksekusi tapi pemroses tidak tersedia untuk eksekusi proses ini. Dan yang terakhir itu ada block adalah proses menunggu kejadian atau event untuk melengkapi tugasnya. PCB atau program control block. SO memerlukan banyak informasi mengenai proses guna pengelolaan proses. Informasi ini ada di PCB. Struktur datanya menyimpan informasi lengkap mengenai proses sehingga dapat terjadi siklus hidup proses. Informasi di PCB dikelompokkan menjadi yang pertama itu ada informasi identifikasi proses yang berkaitan dengan identitas proses yang unik. Informasinya meliputi identifier proses yang menciptakan dan identifier pemakai. Yang kedua itu ada informasi status proses yang terdiri dari register-register pemroses. Jumlah dan ragam register bergantung pada arsitektur komputer. Dan yang ketiga ada informasi kendali proses yang terdiri dari informasi penjadwalan dan status, penstrukturan data, komunikasi antar proses, manajemen memori, kepemilikan, dan utilisasi sumber daya. Operasi-operasi pada proses mempunyai dia mempunyai macam-macam operasi. Yang pertama itu ada penciptaan proses atau create proses. Yang kedua ada penghancuran proses atau destroy a process. Yang ketiga ada penundaan proses atau suspend a process. Yang keempat pelanjutan kembali proses atau resume proses. Yang kelima pengubahan prioritas proses.
Yang keenam, memblok proses. Yang ketujuh, membangunkan proses. Yang ke-8, menjadwalkan proses. Dan yang terakhir, memungkinkan proses berkomunikasi dengan proses lain. Diagram stage lanjut atau 5 keadaan. Penundaan atau suspension sering dilakukan sistem untuk memindahkan proses-proses tertentu guna mereduksi beban sistem selama beban puncak. Proses yang tertunda tidak berlanjut sampai proses lain meresum. Memori utama seharusnya segera dibebaskan begitu proses tertunda agar dapat dimanfaatkan proses lain. Resume proses yaitu menjalankan proses dari titik di mana proses tertunda. Operasi suspend dan resume penting karena jika sistem berfungsi secara buruk dan mungkin gagal, maka proses-proses dapat disuspend agar diresume setelah masalah diselesaikan. 2 stage baru dimasukkan sehingga membentuk diagram 5 stage, yaitu suspend the ready dan suspend the block. Penundaan dapat diinisialisasi oleh proses itu sendiri atau proses lain. Pada proses block terdapat transisi menjadi suspend block. Kemudian ada pengalihan proses, di mana pengalihan proses ini terjadi jika proses yang di running menjadi stage lain, kemudian SO harus membuat perubahan-perubahan berarti terhadap lingkungannya. Kejadian-kejadian yang menyebabkan terjadi alih proses adalah yang pertama, interupsi sistem, yang disebabkan kejadian eksternal tak bergantung proses yang saat itu sedang running. Pada kejadian interupsi, kendali lebih dulu ditransfer ke interrupt handler yang melakukan penyimpanan data-data dan kemudian beralih ke rutin sistem operasi yang berkaitan dengan tipe interupsi itu. Kemudian ada trap, disebabkan terjadinya kesalahan atau kondisi kekecualian yang dihasilkan proses running. Saat terjadi trap, mungkin terjadi pengalihan proses, mungkin pula resume proses. Dan yang terakhir itu ada supervisor call, yaitu panggilan meminta atau mengaktifkan bagian sistem operasi. Baiklah, berikutnya ialah penjadwalan CPU. Dapat dibagi menjadi 3 pokok pembahasan, yaitu konsep dasar dan definisi, kriteria dan strategi penjadwalan, algoritma penjadwalan. Konsep dasar penjadwalan, pada umumnya sistem operasi ialah sistem multitasking, yang artinya dapat mengerjakan beberapa proses dalam satu CPU. Tujuan utama penjadwalan ini ialah agar proses dapat berjalan secara bersamaan dan memaksimalkan kinerja CPU. Pemanfaatan CPU maksimum diperoleh dengan multiprogramming. CPU I/O burst cycle yaitu pelaksanaan proses terdiri dari suatu siklus tunggu I/O dan eksekusi CPU. Proses juga dapat dibagi menjadi 2, yaitu I/O bound process yang proses yang membutuhkan waktu lebih lama di I/O daripada di CPU. Sedangkan CPU bound process merupakan proses yang membutuhkan lebih lama di CPU dan jarang melakukan permintaan I/O. Penjadwalan proses merupakan kumpulan kebijakan dan mekanisme sistem operasi yang mengatur urutan dan jangka waktu eksekusi proses-proses yang aktif. Tugasnya memilih proses dan menentukan kapan serta berapa lama proses boleh menggunakan prosesor. Apa saja kriteria penjadwalan? Mari kita lihat bersama-sama. Yang pertama ialah keadilan atau fairness. Memastikan setiap proses mendapatkan giliran, tetapi tidak selalu mendapatkan jatah waktu yang sama. Dipastikan tidak ada proses yang tidak dilayani dalam waktu yang lama. Yang kedua, efisiensi. Penggunaan waktu CPU seoptimal mungkin, yang berarti prosesor digunakan terus selama masih ada antrian ready. Lalu yang ketiga, waktu tanggap. Mempercepat waktu tanggap dengan pemakai secara interaktif. Response time adalah waktu antara pengguna memberikan input dengan sistem operasi memberikan output atau umpan balik ke pengguna. Yang keempat, waiting time. Seminim mungkin durasi waktu yang dihabiskan suatu proses dalam antrian ready selama siklus hidupnya. Yang kelima, turnaround time. Seminim mungkin durasi waktu dari suatu proses aktif dalam sistem sampai dengan selesai. Yang terakhir, throughput, yaitu rata-rata proses yang dapat diselesaikan per satuan waktu. Nilai throughput harus tinggi. Selanjutnya masuk ke dalam strategi penjadwalan. Terbagi menjadi 2, yaitu
Non-preemptive merupakan algoritma penjadwalan yang mana proses-proses yang sedang running tidak dapat dihentikan dan harus running sampai selesai. Hal ini bisa membahayakan sistem atau proses lain, misalnya bila terjadi crash, maka sistem operasi tidak berfungsi. Umumnya digunakan pada sistem sekuensial. Preemptive ialah algoritma penjadwalan yang beberapa proses sedang running bisa dihentikan sementara. Cocok untuk sistem operasi yang menerapkan multitasking, real time, dan time sharing. Selanjutnya kita masuk ke dalam algoritma penjadwalan. First come, first serve atau FCFS. Setiap proses diberi jadwal eksekusi berdasarkan urutan waktu kedatangannya. FCFS jarang digunakan secara tersendiri tetapi dikombinasikan dengan algoritma lain karena dapat timbul masalah waiting time terlalu lama jika didahului proses yang waktu selesainya lama. Job yang pendek harus menunggu job yang panjang. Job yang penting harus menunggu job yang kurang penting. FCFS menggunakan strategi penjadwalan non-preemptive, yang artinya proses yang sedang berjalan tidak dapat dihentikan, harus ditunggu sampai selesai. FCFS cocok untuk sistem batch, karena sangat jarang berinteraksi dengan user. Sangat buruk untuk sistem interaktif atau real time karena cenderung memberikan responsive time yang buruk. Berikut contoh first come, first serve, yang dimana terdapat proses 1, 2, dan 3 yang memiliki masing-masing burst time yaitu 24 milisecond, 3 milisecond, dan 3 milisecond. Ketiga proses ini masuk dalam detik ke 0. Diketahui proses yang tiba adalah proses 1, 2, dan 3. Maka Gantt chart-nya, proses 1 masuk lebih dahulu dengan burst time 24 milisecond. Selanjutnya, proses kedua masuk dengan 3 milisecond. Selanjutnya, proses ketiga masuk dengan burst time 3 milisecond. Untuk menentukan waiting time-nya yaitu Tn atau T akhir dikurang dengan T start dan dikurang dengan T burst time. Pada proses 1, Tn ialah 24 dikurang dengan T start yang dimulai dari detik ke 0 dikurang dengan T burst time yaitu 24 milisecond. Maka waiting time yang didapat pada proses 1 ialah 0. Semua proses tersebut dijumlahkan dan dibagi banyak proses. Dapatlah nilai rata-rata waiting time yaitu 17 milisecond. Selanjutnya shortest job first atau disingkat SJF. Proses yang memiliki burst time paling kecil akan dilayani terlebih dahulu. Terdapat dua skema yaitu non-preemptive dan preemptive. Non-preemptive saat CPU diberikan pada proses maka tidak bisa ditunda sampai CPU burst selesai. Preemptive jika proses baru datang dengan panjang CPU burst lebih pendek dari sisa waktu proses yang saat itu sedang dieksekusi, proses ini ditunda dan diganti dengan proses baru. Skema ini dapat juga disebut sebagai short remaining time first atau disingkat sebagai SRTF. Ada beberapa kekurangan dari algoritma ini yaitu sulit memprediksi burst time proses yang akan dieksekusi selanjutnya. Diasumsikan waktu running atau burst time sudah diketahui. Proses yang mempunyai burst time yang besar akan memiliki waiting time yang besar pula, karena yang dieksekusi terlebih dahulu adalah proses dengan burst time yang lebih kecil. Terdapat 4 proses yaitu proses 1, proses 2, proses 3, dan proses 4. Masing-masing burst time-nya ialah 7 milisecond, 4 milisecond, 1 milisecond, dan 4 milisecond. Pada Gantt chart, kita dapat lihat proses 1 dimasukkan terlebih dahulu karena ia masuk terlebih dahulu dengan burst time 7 milisecond. Lalu dimasukkan proses ketiga karena memiliki burst time lebih kecil daripada proses kedua, yaitu 1 milisecond. Selanjutnya masuk proses kedua, memiliki burst time 4 milisecond. Ia memiliki burst time yang sama seperti proses keempat namun dimasukkan terlebih dahulu karena proses kedua masuk terlebih dahulu sebelum proses keempat. Maka proses kedua dimasukkan terlebih dahulu, selanjutnya proses keempat barulah dimasukkan. Rumus untuk mencari waiting time pada setiap proses masih sama seperti sebelumnya. Dan didapatlah rata-rata waiting time pada semua proses ialah 4 milisecond. Baiklah, selanjutnya masuk ke dalam short remaining time first atau disingkat sebagai SRTF. Terdapat 4 proses yaitu proses 1, proses 2, proses 3, dan proses 4. Memiliki burst time masing-masing 7 milisecond, 4 milisecond, 1 milisecond, dan 4 milisecond. Dapat dilihat di Gantt chart-nya di mana proses 1 dimasukkan terlebih dahulu dan pada detik kedua ia diberhentikan karena ada proses lain yang akan masuk. Pada proses kedua ia dimasukkan dan berhenti pada detik keempat, di mana berarti pada proses 1 masih memiliki sisa 5 milisecond dan pada proses 2 masih memiliki 2 milisecond.
Selanjutnya proses 3 dimasukkan karena memiliki burst time lebih kecil dari proses sebelum-sebelumnya. Selanjutnya proses kedua masuk. Kenapa? Karena perbedaan proses keempat dengan proses kedua lebih kecil sisa proses dari P2, yaitu 2 milisecond. Sedangkan proses keempat ialah 4 milisecond. Maka proses kedua dihabiskan terlebih dahulu. Selanjutnya kita melihat pada proses keempat dan proses ke-1. Proses 1 masih memiliki sisa 5 milisecond, sedangkan proses keempat memiliki 4 milisecond. Maka P4 dimasukkan terlebih dahulu karena memiliki burst time lebih kecil daripada P1. Menghitung waiting time masih sama seperti sebelumnya. Maka didapatlah rata-rata waiting time yaitu 3 milisecond. Selanjutnya ialah priority. Problem atau masalahnya yaitu kondisi ketika suatu proses yang kekurangan resource tidak pernah mendapat resource yang dibutuhkan sehingga terjadi starvation. Biasanya terjadi saat deadlock. Proses dengan prioritas terendah mungkin tidak akan pernah dieksekusi. Prioritas akan naik jika proses makin lama menunggu waktu jatah CPU. Berikut contoh dari priority. Terdapat 5 proses dengan burst time masing-masing 10 milisecond, 1 milisecond, 2 milisecond, 1 milisecond, dan 5 milisecond. Dan masing-masing priority adalah 3, 1, 3, 4, 2. Dapat dilihat dalam gancarnya, P2 dimasukkan terlebih dahulu karena memiliki priority lebih tinggi dari proses lainnya. Selanjutnya, priority tertinggi setelah 1 ialah 2, yaitu proses pada P5 dengan burst time 5. Selanjutnya ialah P1 yang memiliki priority yang sama dengan P3, namun P1 masuk terlebih dahulu. Hal ini berhubungan dengan FCFS, first come, first serve. Selanjutnya P3 dimasukkan setelah P1 dengan burst time 2. Selanjutnya P4 dimasukkan dengan burst time 1. Didapatlah rata-rata waiting time ialah 8,2 milisecond. Selanjutnya ialah round robin. Round robin menggunakan strategi penjadwalan preemptif, yang artinya dapat diberhentikan sementara. Setiap proses dianggap penting dan mendapat jatah waktu atau kuantum tertentu, misalkan 10 atau 100 milisecond. Setelah waktu tersebut habis, maka proses akan di-preempt atau diberhentikan sementara dan dipindahkan ke antrian ready. Berikut contoh dari round robin. Terdapat 4 proses, yaitu P1, P2, P3, dan P4. Dengan masing-masing burst time, yaitu 53 milisecond, 17 milisecond, 68 milisecond, dan 24 milisecond, dengan kuantum 20 milisecond. Dapat dilihat dalam gancarnya, saat proses pertama dimasukkan, ia akan berhenti pada detik 20, yang berarti 53 milisecond tersebut masih ada sisa, dikurang dengan 20 milisecond. Selanjutnya, proses kedua dimasukkan dengan burst time 17 milisecond. Selanjutnya, proses ketiga dimasukkan dengan burst time 68 milisecond dan masih memiliki sisa waktu karena dikurangi dengan 20 milisecond. Selanjutnya, pada proses keempat dimasukkan 24 milisecond dan masih menyisakan waktu karena dikurang dengan 20 milisecond. Selanjutnya, proses 1 masuk lagi karena masih memiliki sisa 33 milisecond. Maka dari itu, ia masuk ke dalam proses berikutnya dan masih menyisakan 13 milisecond. Selanjutnya, P3 masuk karena masih memiliki sisa 48 milisecond dan dimasukkan ke dalam proses berikutnya dan masih memiliki sisa 28 milisecond. Dan selanjutnya proses keempat dimasukkan karena masih memiliki 4 milisecond. Dan selanjutnya lagi dimasukkan proses 1 yang masih menyisakan 13 milisecond. Lalu P3 dimasukkan karena masih memiliki 24 milisecond. Lalu menyisakan 4 milisecond lagi. Lalu dimasukkan lagi sampai selesai. Perhitungan waiting time masih sama pada setiap proses dan didapatlah rata-rata waiting time yaitu 73 milisecond. Tipikal dari round robin ialah lebih lama waktu rata-rata turnaround dibandingkan SJF, tapi mempunyai respon terhadap user lebih cepat. Baik, itu tadi video presentasi dari kelompok kami. Dan semoga video ini dapat bermanfaat bagi siapapun. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thanks for watching. Saya Wan Persdontara. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.